Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar daring MI YABGI Karangjengkol kelas 5. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan belajar kita mendapatkan ridho dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agama, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia juga kaya dengan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dengan kemajuan bangsa. Untuk menggambarkan komposisi penduduk di Indonesia, para ahli demografi atau ahli kependudukan menggunakan sejumlah ukuran, di antaranya bilangan jumlah, kepadatan penduduk di suatu daerah bisa dihitung dengan rumus, yaitu kepadatan penduduk dibagi jumlah penduduk total atau luas wilayah. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan jumlah penduduk total atau luas wilayah. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Berdasarkan peta kepadatan penduduk di Indonesia, tampak bahwa Pulau Jawa jauh lebih padat dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa dapat dijelaskan dengan melihat faktor geografis, khususnya faktor fisik berupa tanah yang subur dan faktor sejarah. Kerajaan-kerajaan banyak berkembang di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa berkembang menjadi pusat aktivitas penduduk saat ini di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.504 pulau. Tiap pulau atau wilayah dihuni oleh penduduk. Penduduk tersebut berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Kita tentu sering mendengar ada orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Bali, orang Aceh, orang Betawi, dan orang Papua, serta masih banyak yang lainnya. Semua itu merupakan contoh suku bangsa yang mendiami wilayah Republik Indonesia. Keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat menghargai setiap suku bangsa di Indonesia, termasuk suku bangsa dari negara lain. Di sekitar tempat tinggal kita, mungkin juga ada bermacam-macam suku bangsa. Bahkan dalam satu keluarga pun ada yang terdiri dari beragam suku bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus hidup damai dan berdampingan antara suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya. Selain ada perbedaan, sebenarnya kita juga memiliki persamaan. Kita sama-sama satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Keberagaman bukan hanya dimiliki atau dilihat dari satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Keberagaman juga terjadi dalam hal memeluk agama. Kebebasan memeluk agama diterapkan di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Daerah-daerah di Indonesia memiliki mayoritas agama yang berbeda-beda. Amatilah peta penyebaran agama di Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Tahukah kamu bahwa kerukunan umat beragama termasuk salah satu nilai sila Pancasila, yaitu sila yang pertama. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Kita harus menerapkan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Berikut ada beberapa tindakan yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, di lingkungan keluarga suka bermalas-malasan, membantah nasihat orang tua, tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya, suka berbohong, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain. Kemudian lingkungan sekolah, tindakan yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. 1. Berkelahi dengan teman, tidak mau mengikuti upacara bendera dengan hikmat, memilih-milih teman dalam berteman, mengecek kekurangan teman, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek saat ulangan atau ujian. Sedangkan di lingkungan masyarakat ada 1. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, mengganggu orang lain beribadah sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat di lingkungan tempat tinggalnya, pamer kekayaan yang dimilikinya, mencuri barang milik orang lain. Nah, dari ketiga lingkungan tersebut, kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh mengikuti tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.